إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ayat yang menjelaskan kenabiannya dan kerasulannya adalah di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kamu adalah salah satu dari para rasul itu. Kemudian pemirsa rahimakumullah, adapun Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, ya kemiripannya karena beliau ini wali bukan nabi. Untuk wali itu dapat bisyarah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kalau wali lain, kewaliannya diberitahu oleh gurunya. Jadi martabat kewalian para aulia, para wali kutub, ya dari Thariqatus Sufiyah, pelantikan martabat kewaliannya sampai dengan martabat tertinggi adalah dilantik oleh gurunya, oleh wali yang menjadi gurunya, oleh wali yang menjadi mursyidnya. Adapun Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dilantik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau mendapatkan Fathul Akbar. Jadi thariqahnya langsung dari Rasulullah. Ketika Fathul Akbar 1296, maka Nabi memberi talqin, wirid, istighfar dan salawat saja. Genap 50 tahun, tahun 1200 mendapatkan La ilaha illallah, penyempurnaan dari wirid itu pada wirid lazim pagi sore. Kemudian selanjutnya ada wadifah dan hailalah, semua atas perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Thariqatus Sufiyah itu mendapatkan wirid dari gurunya. Dari gurunya sampai kepada yang khafi, ya di antaranya ke Abu Bakar As-Siddiq, yang jahar di antaranya ke Sayyidina Ali. Ada sahabat lain akan tapi tidak masyhur, ya, dengan wirid khususiyah ini. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah, kemiripan, ya, antara manaqib Sayyidi Syekh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tentang al-Islam 100%. Undang-undang yang ada dalam Islam, yaitu terangkum dalam Al-Quran, langsung dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidi Syekh radhiyallahu an berdakwah thariqah yang nama thariqahnya adalah thariqah Al-Muhammadiyah. Thariqahnya Kanjeng Nabi yang diklaim oleh Nabi, ya, bahwa Nabi adalah gurunya. Nabi yang mentarbiyah khusus untuk Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kafilnya thariqah ini. Kemudian amalan-amalannya 100% Rasulullah yang menyusun. Ya berbeda dengan thariqah lain. Thariqah lain itu amalannya dari para sahabat, kemudian turun menurun, ya, melalui para tabiin dan seterusnya. Kemudian orang yang mendapatkan amalan khususiyah tadi mengamalkan dengan cara yang dia buat. Ya, contohnya sama-sama sanadnya dari Sayyidina Ali. Cara baca la ilaha illallah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir berbeda dengan cara baca la ilaha illallah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili. Termasuk juga berbeda dengan baca la ilaha illallah modelnya thariqah khalwatiyah. Berbeda dengan baca la ilaha illallah yang ada pada thariqah sammaniyah. Sama-sama wirid jahar tapi berbeda caranya. Kenapa? Ya karena itulah Thariqatus Sufiyah, sanadnya nyambung pada Nabi, tapi kaifiatnya pendiri thariqah itu bikin sendiri.
Sampai dia berhasil mengamalkan tersebut karena berhasil ditularkan kepada orang lain. Itu perbedaannya. Adapun Sayyidi Syekh, ya segala satunya, wiridnya, kaifiatnya, syarat-syaratnya, itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Ini perbedaan yang sangat prinsip antara Thariqah Tijaniyah dengan Thariqatus Sufiyah. Karena Thariqah Tijaniyah bukan Thariqatus Sufiyah, tapi Thariqah Al-Muhammadiyah. Tuh. Kemudian itulah perbedaan di bidang kesamaan di bidang biografinya. Kemudian kemiripan berikutnya adalah tentang makom, ajaran dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makomnya Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, termasuk dengan ajaran serta karomahnya. Jadi agama Islam adalah agama yang meneruskan milah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan agama Islam adalah agama terakhir yang tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah setelah Islam. Nabinya adalah nabi terakhir yang tidak ada nabi yang diutus oleh Allah setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Thariqah Tijani? Ya, Thariqah Tijani adalah thariqahnya Rasulullah yang juga secara sanad ini nyambung kepada Nabiullah Ibrahim sebagai millah, di mana Nabiullah Ibrahim dalam memperjuangkan la ilaha illallah sampai mempertaruhkan nyawa dibakar hidup-hidup. Makanya nama Thariqah Tijani Thariqah Al-Ahmadiyah. Kenapa? Yang dapat amanat untuk mengamalkan pertama dan menyebarkannya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian pemirsa rahimakumullah, adapun ya Thariqah Tijani, amalan puncaknya adalah la ilaha illallah, yang menjadi penyempurna amalan Thariqah Tijani yang diamalkan oleh Rasulullah sebagai pelanjut dari millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam hal ini Thariqah Tijani namanya Thariqah Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah. Kenapa? Yang memberikan amanat kepada Syekh Ahmad At-Tijani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal dengan Thariqah Muhammadiyah. Kemudian karena Rasulullah sebagai pelanjut millah Ibrahim yang hanif, maka Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah, baru At-Tijaniyah. Sehingga nama Thariqah Tijani ini Thariqah Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, At-Tijaniyah. Jadi bukan Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah At-Tijaniyah. Lah ini kalau dibuat nama seperti ini nanti jauh maksudnya. Jadi kalau nanti ini tolong ya kepada para ikhwan, jangan lancang. Ini namanya nama Thariqah kita ini sudah Nabi yang memberi nama. Ya sudah ada namanya, kita sebagai pengamal ya tidak boleh sok-sokan mentang-mentang cinta ya dengan NU. Semua cinta NU. Ya bukan hanya Anda yang cinta NU, tapi Thariqah Tijani ini tidak boleh dikaitkan dengan apapun. Kenapa? Thariqah Tijani ini thariqah yang sifatnya global, internasional. Jangan dinasionalkan, jangan dikecilkan. Apalagi dengan ya subnya lagi jadi ormas. Jadi thariqah ini bukan bawahannya, bukan menjadi bawahan dari ormas tertentu. Sehingga kalau nanti diberi nama Thariqah Al-Mu'tabarah. Nah ini. Semua Thariqah Mu'tabarah, Naqsabandi Mu'tabarah, Khalidi Mu'tabarah, Qadiri Mu'tabarah. Tapi silakan Anda lihat di kitab-kitab dan nama Thariqah itu tidak ada kata Mu'tabar. Kenapa? Yang disebut Mu'tabarah itu adalah Thariqah tersebut punya sanad nyambung pada Nabi, tapi tidak perlu disebut. Ya Qadiriyah sudah Thariqah Qadiriyah. Dan Qadiriyah tidak nyebut NU kok. Dan pengamal dan para pendiri NU kebanyakan Qadiriyah Thariqahnya. Naqsabandi juga seperti itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi kata Mu'tabar ya.
Jadi semua toriko yang 44 masuk ke Indonesia itu muktabar semua. Tapi tak satu pun toriko itu pakai nama muktabar. Ini biar tahu ikhwan yang ya sok-sokan ngasih nama sembarangan. Ya. Jadi kata resmi itu tidak perlu. Tidak perlu kata resmi. Ketika sudah mempunyai legalitas, sudah resmi. Contohnya Departemen Pendidikan. Tidak ada Departemen Pendidikan yang resmi, tidak ada. Departemen Keuangan yang resmi, tidak ada. Jadi ketika Departemen Keuangan punya negara, itulah yang resmi. Demikian thariqah ini tidak perlu dikasih muktabar namanya. Kemudian apalagi diberi thariqah al-mu'tabar an-nahdiyah. Thariqah muktabar punya NU kalau begitu. An-nahdiyah baru at-tijaniyah. Jadi kalau seperti itu, nanti sanadnya ini bukan langsung dari Kanjeng Nabi. Jadi sanad Tijani ini Syekh Tijani ngambil dari pimpinan NU. Karena di bawah NU ada Jamiat Thariqah Mu'tabarah, berarti Syekh Tijani ngambil dari pimpinan Jamiat Thariqah Mu'tabarah. Thariqah Mu'tabarah ngambil dari NU. Berarti bukan Thariqah Muhammadiyah nanti. Sementara Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kalau bicara NU saya pengurus. Kalau bicara Jatman saya pengurus. Jadi kalau bicara kecintaan bukan itu. Tapi thariqah ini termasuk thariqah yang lain tidak ada yang pakai thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah, Naqsabandiyah ada. Thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah Qadiriyah tidak ada. Yang ada Qadiri, Naqsabandi, TKN, Thariqah Qadiri Naqsabandi, Thariqah Syadiliyah, itu aja. Kemudian kita ini biar tahu kalau ini mu'tabar. Kata mu'tabar tidak perlu dibicarakan. Jadi karena ada yang nuduh saya ya kayak apa skeptis dengan bukan seperti itu. Kita mendudukan masalah pada tempatnya. Sehingga yang perlu Anda tahu, thariqah At-Tijaniyah langsung didapatkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama Islam, Rasulullah bukan mengambil dari para nabi sebelumnya, tapi langsung dapat Quran sebagai pedoman tertinggi dalam agama Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara menurunkan wahyu sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab tentang ulumul Quran, bagaimana turunnya wahyu itu yang macam-macam. Jadi itulah Islam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqah Tijani langsung dari Kanjeng Nabi kepada Syekh radhiyallahu an. Dan thariqah Tijani ini sekarang sudah 200 tahun lebih. Ya, adapun ya, seperti NU baru berapa tahun. Jadi dari 1926. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Jadi barusan. Jadi inilah duduk perkaranya ya. Jadi duduk perkaranya ya, thariqah Tijani itu merdeka tidak terafiliasi pada organisasi massa. Baik NU, Muhammadiyah dan organisasi massa yang lain tidak ada. Dan semua ya masyarakat Islam yang mau mengambil Tijani ahlan wa sahlan. Ya, dari ormas apapun, tidak harus dari NU. Makanya di beberapa tempat banyak dari ormas lain selain NU. Itu yang kemudian ya kalau di Indonesia kayak itu. Lalu bagaimana dengan yang di luar negeri? Ya otomatis orang luar negeri tidak tahu NU. Inilah para ikhwan rahimakumullah yang perlu kita ketahui antara persamaan ya kemiripan Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani dengan Rasulullah SAW di bidang makomnya dan di bidang ajarannya. Rasulullah sebagai Al-Khatmul Anbiya, Syekh sebagai Al-Khatmul Auliya. Kemudian ajaran Syekh radhiyallahu an adalah thariqah terakhir yang diberikan Rasulullah kepada wali. Adapun tarekat yang lain itu sudah terjadi sebelumnya. Setelah itu Rasulullah tidak memberikan ajaran tarekat lain.
Jadi Tijani adalah yang terakhir diberikan oleh Rasulullah kepada Syekh radhiyallahu an dan tidak diberikan kepada yang lain.